Oke guys, jadi di video kali ini gue mau membahas salah satu pembahasan yang belakangan ini lagi sering banget gue cari artikelnya gitu ya. Entah itu artikel, entah itu penjelasan dari video di YouTube ya gitu. Jadi gue lagi sering banget nih ya mencari tahu mengenai hal ini. Nah kebetulan banget hari ini gue dikirimin kopi sama seorang teman yang dia belum mau disebutkan namanya dan roasterinya apa. Gitu ya. Nah, jadi yang gue mau bahas ini adalah mengenai infused coffee. Gitu. Jadi simpelnya infused coffee itu ada bahan yang dimasukkan ke dalam kopi. Nah, yang mana nanti bahannya itu sudah dibuat sedemikian rupa untuk menyerupai. Ya, jadi nanti rasanya atau aromanya atau fragrance-nya itu menyerupai sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah ini sudah gue giling dan ini wanginya sangat memenuhi studio gue. Oke, jadi wanginya nih bener-bener kenceng ya. Oke, kita hirup fragrance-nya dulu. Oke. Nah, dan gue dititipin pesen juga kalau bisa jangan disebutin wanginya apa, karena nanti katanya takut ketahuan roasterinya apa. Gitu ya. Nah, jadi langsung gue seduh aja. Ini gue seduhnya pakai immersion dripper, terus gue pakai suhunya ini tidak terlalu tinggi ya, katanya gue disarankan itu pakai suhu sekitar 90 sampai 92-an ya. Nah, ini gue pakai kopinya 15 gram. Oke, jadi blooming pertama ini gue 50 gram. Oke, nah gue bloomingnya selama 40 detik. Oke, setelah 40 detik katupnya kita buka. Oke, setelah itu tutup. Nah, menit ke-1 lanjut tuang lagi sampai 160. Oke, diemin lagi. Nah, nanti 1 menit 20 detik buka lagi. Jadi memang katanya ini brewing time-nya jangan terlalu panjang. Ya, karena kalau terlalu panjang nanti malah yang dominan itu bitter gitu ya. Yang gue dapat keterangan seperti itu. Oke. Lanjut lagi tuang sampai 225. Sip. Nah, ini gue dari kemarin itu sudah coba brewing time-nya tuh ya kisarannya maksimal ada di 3 menit sampai 3 menit 10 detik lah. Oke, sudah. Sip. Di sini gue brewing time-nya 3 menit 20 detik. Oke, tapi balik lagi gue tidak mau membahas mengenai resep seduhnya. Yang gue mau bahas di sini mengenai kopinya sendiri. Nah, kita sekarang coba hirup aromanya dulu ya. Pokoknya aromanya bikin senyum, intinya itu aja lah ya. Kita cobain dulu aja. Coba ya, ini gue masih mencoba untuk mencari apa yang aneh gitu ya. Ini dominan rasanya itu ada di stone fruit. Dan stone fruitnya ini adalah kopi dengan tasting notes stone fruit yang paling jelas yang pernah gue minum. Oke. Gue di sini nggak mau berkomentar infused coffee ini apakah masuk specialty coffee atau enggak, tapi yang pasti ketika gue lihat dari penampilan biji kopinya, fisiknya, dia tidak ada masalah sama sekali. Nggak ada yang namanya defect gitu-gitu ya. Nah, terus dari segi rasa kalau misalkan gue bayangkan di sini rasa si stone fruit atau aromanya itu gue hilangkan, rasanya juga fine-fine aja. Sejauh ini gue tidak mendapatkan kayak ada rasa defect yang aneh. Oke, jadi kalau ditanya sebenarnya masuk ke kategori specialty coffee atau enggak, who knows, nggak ada yang tahu. Tapi gue nggak mau bahas dari segi specialty coffee atau bukannya. Tapi di sini gue mau bahas lebih ke arah untuk market seperti apa infused coffee ini gitu ya. Yang pertama, ini gue mau coba sanggah dulu ya. Jadi kemungkinan besar di sini ada teman-teman yang ngerasa wah infused coffee kok banyak yang beli, banyak peminatnya gini ya. Di sini cukup banyak yang gue denger ada beberapa ya mungkin bisa dikatakan home barista atau home brewer, entah itu bahkan roaster pun ada sih ya yang berbicara wah masa infused coffee dijual gini. Hey, Anda sendiri jualan wine coffee ya, Anda sendiri minum wine coffee dan Anda merasakan bahagia minum wine coffee gitu ya.
Yang mana yang kita tahu wine coffee buat gue pribadi, apa yang spesial? Nggak ada gitu ya. Jujur gue masih lebih mending gue enjoy kopi yang seperti ini gitu ya. Memang ini mungkin ditambahkan bahan kimia, perisa atau perasa ya, tapi yang gue tahu, yang gue dapat keterangan itu masih food grade. Oke, tapi kalau kita bicara untuk wine coffee yang gue lihat, yang pernah gue lihat gitu ya, itu ada yang sampai dari si coffee cherry-nya itu sampai ada jamur, ada belatung. Yang mana teman-teman tahu kalau jamur itu mau di roasting sampai gosong seperti apapun gak akan pernah mati. Jamur itu akan tetap hidup. Nah, ketika teman-teman minum wine coffee ya, terus-terusan minum, wah wine coffee ini bagus nih ya. Artinya teman-teman memasukkan apa? Jamur ke dalam perut teman-teman. Ini gue bilang wine coffee ya, wine proses ya. Gitu ya, wine proses, bukan proses yang lain gitu ya. Nah, sekarang kita balik ke infused coffee ini. Efek jangka panjang ke depannya ada atau tidak? Ya, who knows, siapa yang tahu. Tapi buat gue pribadi ketika dia masih food grade dan dikonsumsi dalam dosis atau kadar yang tepat, menurut gue fine-fine aja. Ya. Nah, terus dari segi market, menurut gue ini bisa jadi jembatan ya. Bridging antara orang yang kurang suka atau belum pernah ngopi manual brew seperti ini, terus dikasih infused coffee, gue yakin banget dia langsung nagih sih. Atau minimal dia mengajak temen-temennya yang lain untuk cobain gitu. Karena ini buat gue rasanya nggak ada kopi-kopinya sama sekali gitu. Kalau buat gue nih rasa kopi itu minim banget. Karena yang mendominasi si aroma itu ya yang sesuai dengan perisa atau perasa atau apapun itu yang dimasukkan ke dalam kopi. Tapi ada satu hal yang aneh menurut gue nih ya. Menurut gue yang aneh adalah ketika gue minum kopinya ini aromanya oke. Kerasa banget, jelas, clarity ya. Kita bilang clarity-nya itu jelas banget. Ya betul. Tapi yang aneh adalah rasanya tuh kayak mencar. Setelah gue coba rasain banget, rasanya tuh kayak mencar gitu. Kayak bukan jadi satu kesatuan yang saling combine gitu, enggak. Rasanya kayak sendiri-sendiri. Layernya tuh kayak bener-bener sendiri-sendiri banget gitu. Tapi enjoyable atau enggak? Ya gue enjoy aja minum kopi ini gitu. Karena satu kata buat gue mengenai kopi ini, menarik atau enggak? Sangat menarik. Apalagi buat gimmick-gimmickan, menurut gue ini cocok sih. Ini cocok nih gitu ya buat teman-teman yang di coffee shop ya, entah mau lucu-lucuan, mau seru-seruan. Menurut gue kalau ada yang jual infused coffee, lu boleh coba beli sih gitu ya. Karena nggak ada kata lain selain infused coffee ini menurut gue hal yang menarik dibandingkan lu suruh gue minum kopi yang wine proses. Sorry, gue bukannya sombong ya, tapi no, enggak. Iya, pernah nggak gue minum wine proses? Pernah gitu. Tapi gue bisa membedakan mana yang benar-benar wine proses, mana yang wine proses ini mencapai over fermented parah sampai busuk gitu. Sejauh, bukan sombong gitu ya, tapi gue udah pernah nih minum kopi yang sampai over fermented, yang busuk, yang rasa busuk kayak apa, yang harusnya acid dia berubah jadi sour, itu gue bisa bedain. Teman-teman mungkin di beberapa video gue ke belakang ini pernah ngelihat gue nyeduh kopi wine ya, itu gue yakin wine-nya itu masih masuk ke natural, tapi natural extended. Jadi buat teman-teman di sini kalau ada yang cobain infused coffee, coba tulis di kolom komentar gimana pengalamannya. Kalau dari gue pribadi sih ya gue fine-fine aja gitu ya. Nah, mungkin teman-teman kalau mau sharing, mau tanya-tanya, mau nanya apapun itu mengenai alat-alat seduh atau apapun ya, atau teman-teman pengen
pengen tahu rekomendasi alat-alat seduh dari gua, langsung follow dulu aja Instagram gua di sebelah sini di @remaringka. Teman-teman langsung lihat aja di bio-nya. Di situ ada link Shopee, teman-teman langsung klik. Atau teman-teman mau cek link di deskripsi, itu juga sudah gue cantumkan semuanya. Jadi teman-teman tinggal lihat, tinggal klik, tinggal beli. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau pendapat mengenai video ini atau mengenai Infused Coffee, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.